Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,07% ke angka 6.832. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan sehari masih bergerak tren. Dan hari ini naik lumayan tinggi karena aku membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 12% lebih. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham RAS yang hari ini masih lanjut naik 4% lebih ke harga 456. Bisa kita lihat RAS hari ini naik tinggi, sempat masuk ke zona resisten di 470 sampai 480, tapi penutupan kembali melemah di bawah 460. Tapi secara teknikal sebenarnya memang RAS dari sebelumnya sudah bergerak sangat tren. Jadi bisa kita lihat sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Setelah berhasil break, RAS secara teknikal sudah mulai oke. Dan pada saat break garis EMA 140 ini terkonfirmasi RAS akan mulai uptrend. Dan bisa kita lihat setelah berhasil break, RAS terus bergerak naik. Dan hari ini memang candle-nya tidak begitu oke setelah mencapai zona 470 sampai 480. Salah satu sentimen kenaikan tinggi RAS hari ini karena RAS akan bagikan dividen dengan dividen yield sekitar 12% lebih. Jika mengacu pada harga pada saat di sekitar 470. Jadi dividennya itu sekitar 60 per lembar saham. Tapi teman-teman harus perhatikan apabila sekarang teman-teman baru mau ikutan entry karena ada dividen dengan yield yang lumayan tinggi, hati-hati bisa saja teman-teman malah dapatnya di harga atas. Karena sebelumnya RAS sudah naik sangat tinggi, takutnya semua sudah mulai sell on news. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham RAS, bisa kita perhatikan di sini, asing hari ini bukannya akumulasi terpantau ini distribusi, di broker summary pun terpantau kenaikan 4% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk yang sudah punya, saat ini masih sangat layak untuk di hold, kan secara teknikal ini masih bergerak sangat tren, belum ada tanda-tanda reversal atau patah trend, jadi teman-teman bisa jadikan 450 untuk trail stop apabila teman-teman sudah punya di harga bawah. Dan bisa hold terus selama RAS tidak berada di bawah 450 atau hold sampai mendapatkan dividen apabila teman-teman mau mendapatkan dividen. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, seperti penjelasan saya tadi, teman-teman harus lebih disiplin karena saat ini harga sudah naik sangat tinggi. Plus ada sentimen ini takutnya sudah mulai sell on news. Jadi bisa wait and see juga di 450. Apabila RAS masih kuat mengetes 450 bisa bertahan dari rebound, bisa coba spekulatif buy di 450. Dengan target swing tetap di zona ini 470 sampai 480. Sekarang saya coba kasih perbandingan dengan saham Dimas. Dimas bisa kita lihat sebelumnya juga naik tinggi karena ada sentimen pembagian dividen dengan yield lumayan tinggi. Satu bisa kita lihat bukannya lanjut naik, Dimas gagal melewati zona 178 sampai 180. Setelah itu malah pada saat dividen trap turun sangat dalam. Jadi untuk RAS juga apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, hati-hati takutnya juga bisa turun dalam. Jadi apabila mau entry harus lebih disiplin. Sedangkan untuk yang sudah punya di harga bawah ya tergantung teman-teman strateginya apa. Apakah memang mau mendapatkan dividen atau memang mau mendapatkan keuntungan dari kenaikan saham RAS. Dan sekarang saya akan coba update saham ERA. ERA juga beberapa kali sempat kita bahas. Dan secara teknikal juga bisa kita lihat ERA juga masih bergerak sangat tren setelah berhasil break garis EMA 50-150. Secara teknikal bisa kita lihat setelah berhasil break kedua garis EMA, ERA belum sempat turun mengetes kembali kedua garis EMA ini masih terus membentuk high low. Minggu ini memang sempat terkoreksi karena gagal break 500, turun kembali ke 480 bisa kita lihat ini masih berupa zona support yang lumayan kuat untuk ERA. ERA masih bisa bertahan dan hari ini kembali rebound naik 11% ke 535. Malah sempat naik di atas 550. Dan ERA sebenarnya merupakan salah satu saham yang masuk wishlist kami beruntung member untuk yang uptrend dan diakumulasi di minggu ini. Selain ERA nanti saya akan coba update untuk saham Pertamina dan Medco yang secara teknikal juga masih oke. Untuk saham-saham lain juga sebenarnya masih oke, BBCA, Avia, UMVR juga sebenarnya masih oke. Untuk LSIP juga saat masih naik, LPPF sebenarnya sudah mencapai target. Jadi kita lihat dulu untuk saham ERA. Bisa kita lihat asing satu minggu ini masih masuk. Ya, dalam beberapa hari terakhir ini masih masuk akumulasi. Kenaikan 10% lebih ini terpantau juga masih ada akumulasi. Sehingga minggu depan saya lihat ERA masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 550.
Apabila berhasil break, perlu target berikutnya di zona 580 sampai 600. Jika gagal break, tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke harga 500 yang saat ini berpotensi untuk berubah menjadi support psikologis untuk saham era. Jadi untuk teman-teman belum punya di saham era di harga bawah, misalnya wait and see di 500. Apabila era minggu depan terkoreksi tapi masih kuat di 500, misalnya masih menarik untuk coba dipantau di entry. Oke, selanjutnya saya coba update Medco. Medco juga beberapa hari sebelumnya juga sempat saya update di channel ini untuk saham-saham yang sideways dan saat ini berada di sekitar daerah support M50. Bisa kita lihat Medco minggu ini masuk watchlist kami karena berada di sekitar support M50. Walaupun sempat hari Senin dan Selasa melemah di bawah garis M50, tapi secara candle ini tidak terkonfirmasi break. Satu minggu ini bisa kita lihat Medco berhasil bertahan dari rebound dari garis M50. Dan sudah mencapai target di garis EMA 150 di harga 1110. Bisa kita perhatikan, sebelumnya juga tanggal 23 April, Medco mencapai target ini atau mencapai garis EMA 150 ternyata gagal break dan kembali melemah. Dan candle hari ini juga sebenarnya tidak oke, walaupun juga sempat naik tinggi ke sekitar harga 1130. Karena saat ini garis EMA 150 belum terkonfirmasi break, harga 1100 juga sebenarnya belum terkonfirmasi break. Dan untuk Medco, jika kita perhatikan di sini, asing memang 2 hari terakhir sudah mulai masuk. Tapi di broker saham terpantau kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Medco, untuk yang sudah punya di harga bawah, misalnya harus perhatikan pergerakan Medco minggu depan. Apabila kembali naik mencoba break garis EMA 150 ternyata masih gagal break, maka potensi kembali turun mengetes garis EMA 50 sampai 1030 masih lumayan besar. Jadi untuk Medco, pertimbangan untuk take profit apabila gagal break garis EMA 150. Atau hold saja terus selama Medco tidak turun di bawah garis EMA 50 untuk tren jangka menengah. Sedangkan untuk teman-teman yang minggu depan baru mau coba pantau dan entry, bisa juga wait and see. Bisa buy on breakout apabila tentang minggu depan Medco masih lanjut naik karena cara teknikal Medco akan mulai uptrend apabila memang berhasil break garis EMA 150. Dan apabila berhasil break, cara pergerakan Medco berpotensi untuk ke target terdekat 1150 sampai target lebih jauh sekitar 1200 untuk tren yang lebih lama. Tapi selama masih gagal break, cara pergerakan masih akan sideways. Selanjutnya saya coba update Pertamina. Pertamina bisa kita secara teknikal sebenarnya memang masih belum oke. Karena hari ini masih kesulitan untuk break garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan, Pertamina secara teknikal sudah mulai membaik sebelumnya bergerak downtrend, gagal naik di atas garis EMA 50, tapi bisa kita perhatikan pada akhir April, Pertamina berhasil break garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150 memang gagal dan terkoreksi, tapi bisa kita lihat Pertamina masih kuat berada di atas harga 900 saat masih berupa daerah support. Minggu ini Pertamina berhasil rebound dan sudah mencapai target di garis EMA 150 kembali di sekitar 950. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada penurunan hari ini, bisa kita lihat asing memang melakukan distribusi, tapi distribusi ini masih distribusi kecil. Dan menariknya penurunan 1% lebih ini ada sedikit akumulasi. Sehingga untuk teman-teman yang punya di sekitar harga 900-an, apabila saat ini masih mau hold, masih bisa di hold kan, minggu depan saya lihat masih ada potensi Pertamina kembali naik untuk mencoba break garis EMA 150. Apabila berhasil break, Pertamina berpotensi untuk mulai uptrend juga, dan kedepannya garis EMA 150 berpotensi menjadi support kuat untuk Pertamina kedepannya. Dan target kenaikan terdekat di harga 1000 untuk Pertamina. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.